Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual pengetahuan karawitan Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi rincian di dalam permainan gamelan Jawa. Fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan, yang harus dilakukan. Dalam karawitan Jawa itu ada 4 fungsi, yaitu pemimpin atau pamurbo lagu, itu bisa rebab, gender barung, punang barung, atau yang lain nanti akan dibahas di bagian selanjutnya. Terus kemudian pamurbo iromo. Nah, pamurbo iromo ini sebagian besar adalah kendang, meskipun nanti di dalam gending-gending tertentu itu ada pamurbo yang dikendalikan oleh rincian lain. Misalnya bisa kemana itu kita bisa menjadi pemimpin. Nah, yang kedua selanjutnya adalah pemangku. Pemangku itu salah. Pembangku, salah ya tulisannya, pemangku atau pembantu lagu, artinya alat musik yang membantu menghias lagu. Nah, kalau yang tadi pemimpinnya adalah misalnya rebab, nah terus kemudian yang lain itu menjadi membantu, gitu ya. Terus kemudian ada pemangku iromo, itu membantu kendang menegakkan iromo, itu ada ketuk, kenong, gong, dan lain-lainnya. Jadi jelas ya, pembagian fungsi di dalam karawitan Jawa, di dalam pertunjukan karawitan Jawa itu ada 4. Yang satu adalah pamurbo atau pemimpin lagu, yang kedua adalah pemimpin irama, yang ketiga adalah pemangku lagu, yang keempat adalah pemangku iromo. Pemimpin atau pamurbo itu adalah yang memimpin, pemangku itu adalah yang membantu menegakkan atau menghias lagu. Nah, sekarang pamurbo iromo. Jabatan-jabatan dalam karawitan Jawa pamurbo atau pemimpin iromo ini adalah yang bertugas mengendalikan irama. Ya. Sebelum kita membahas tentang pamurbo iromo, sebetulnya apa sih irama itu? Irama itu di dalam gamelan Jawa adalah ukuran waktu dalam musik. Ya. Jadi seberapa cepat tempo yang ditentukan itu adalah disebut iromo. Secara sederhananya iromo itu begitu. Tapi kalau di dalam karawitan itu ada kaitannya dengan jumlah tabuhan. Ya. Jadi yang ini iromo yang kedua ini yang disebut dengan tabuhan tadi, yaitu pelebaran atau penyampitan gotro. Nah, yang perlu diketahui bahwa gotro itu adalah kesatuan 4 balungan ini. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap satu kesatuan ini disebut gotro. Nah, ini iromo itu adalah pengembangan atau penyempitan ini ya. Kalau pengembangan berarti ini nanti antara ru dan lu dilebarkan gitu. Kalau penyempitan berarti disempitkan. Itu sesederhana itu dulu pengertian iromo. Ya. Iromo itu ada banyak ya. Ada irama gerupa, ada irama lancar, tanggung, dadi, wilet, wilet rangkep, dan sebagainya. Nah, ini kalau Anda memahami irama-irama ini, mungkin Anda butuh waktu lama. Yang jelas yang harus Anda ketahui ini irama lancar, tanggung, dan dadi ini saja. Ya.
Nah, irama itu sebetulnya adalah ini ya. Irama kalau disebut di sini adalah secara teknis itu adalah pelebaran atau penyempitan gotro. Nah, itu didasarkan atas teknik tabuhan ya. Jadi misalnya ini teknik tabuhannya tabuhan saron penerus atau peking. Nah, apakah ini peking menabuhnya 2 kali atau 4 kali atau 8 kali, itulah yang menyebabkan menjadi iromo ya. Ya. Jadi irama itu aja yang paling mudah digunakan ya. Jadi pedomannya adalah ketika saron penerus itu jumlah tabuhannya berapa. Nah, nanti mengenai irama itu lebih lanjut akan dibahas ya. Ini lanjutnya ya. Terus kemudian misalnya irama grupa ini satu ketukan setengah tabuhan secara penerus. Ini Anda selisih ya untuk membayangkan. Irama lancar ini satu ketukan satu tabuhan secara penerus. Irama tanggung satu ketukan 2 tabuhan secara penerus. Irama jati satu ketukan 4 tabuhan secara penerus. Irama wilet satu ketukan 4 tabuhan 8 tabuhan secara penerus, dan irama wilet terangkep adalah satu ketukan balungan adalah 16 kali ketukan tabuhan secara penerus. Nah, pertama, coba bayangkan, coba lihat ini perbandingan antara ini setengah, 1, 2, 4, 8, dan 16. Ini kan 2 kali lipat, 2 kali terus ya. Kelipatannya 2 ya. Kelipatannya 2 kali. Yang setengah jadi 1, itu berarti kali 2. 1 menjadi 2, ini kali 2. 2 menjadi 4. 2 kali 2 jadi 4. 4 kali 2 jadi 8. 8 kali 2 jadi 16. Nah, intinya bahwa irama di dalam karawitan yang artinya adalah pelebaran dalam penyempitan data gotro ini adalah tabuhan saron penerus yang dilipatkan 2 kali lipat di dalam setiap jenis iramanya. Itu ya, jelas ya. Jadi irama itu adalah itu ya. Terus kemudian pamurbo irama. Nah, pamurbo tadi apa? Pamurbo adalah pemimpin irama. Nah, ini ya, ketika misalnya irama grupa ini sampak, terus balungannya ini, maka tabuhan saron penerusnya adalah ini. Ya. Ci ro 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 lu 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 ci ya. Kalau tabuhan ro 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 lu 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 ci gitu ya. Ini yang disebut irama grupa. Ya. Terus irama lancar. Irama lancar itu adalah nih. Ro 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 ci ro ro ci ya, jadi ro ro ci ro ro ci ya. Yang saya sebut tadi adalah tabuhan yang saron penerus, saron B itu. Kemudian yang atasnya itu lebih lambat lagi ya. Bisa ro ro ci ro ro ci ro 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 ci ro ya. Ro ro ci ro ro ci gitu ya. Jadi lebih lambat daripada saran penerus itu tadi. Nah, itulah yang disebut tadi pengertian dari irama itu adalah cepat lambatnya tempo itu adalah itu ya. Jelas ya. Oke, sekarang lanjut pada irama tanggung. Nah, kalau irama tanggung ini adalah sudah 2 kali lipat dari irama lancar. Jadi tabuhannya sudah 2 kali 4 kali, 2 kali, artinya karena ini titiknya ini tidak ada nadanya, maka ini dihitung ini adalah 1-1 ya. Tapi kalau ini sudah beda, karena di sini ada 2, ada apa? Setiap
pukulan atau ketukan itu ada nadanya, maka masing-masing ini ditabur 2 kali ya, 2 kali. Jadi ro ro lu lu ro ro lu ro 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 lu lu ro ro ci ci lu lu ro lu ro gitu ya. Ini ya. Jadi karena ini secara sekilas memang sama tabuhannya, akan tetapi apabila kita melihat dari sini ya, melihat dari jumlah nadanya di sini berbeda. Yang sini ro lu ro ji, di sini ro ji ya, karena titiknya di sini tidak ada nilai nadanya, maka temponya itu seakan-akan sama, tapi secara teoritis ini adalah berbeda. Ini satu godro, jumlahnya 2 tabuhan balungan, yang ini adalah 4 tabuhan balungan. Itu ya. Jadi yang inilah yang disebut dengan godro, itu adalah tempo cepat lambatnya itu ketika itu adalah dihubungkan dengan cepat lambatnya ini tabuhan balungan ya, tabuhan balungan ini. Nah, irama juga disebut sebagai pelebaran penyempitan data. Nah, ini penyempitan godro ya. Jadi untuk godro ini dilebarkan ya. Yang semula hanya segini menjadi melebar jadi segini. Itu artinya adalah godro irama itu adalah penyempitan godro. Nah, ini kalau ini lanjutan tadi, ini irama jadi ya. Jadi masih semakin lambat lagi tempo tabuhan ini, tempo tabuhan balungan ini. Ro ro lu lu ro 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 si gitu ya. Jadi temponya makin lambat. Kalau yang tadi ro ro lu ru ro ro si gitu ya. Tapi ro 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 lu lu ro ro lu ro ji ro ro ji, semakin lambat itu ya. Nah, demikian juga untuk irama wilet, sehingga gotro untuk ini menjadi lebar sekali ya. Jadi gotronya menjadi sekian ini, yang jadinya yang semula sekian menjadi sekian ini ya. Tambah lagi ini irama rangkep. Nah, semakin ini separuh saja, separuhnya ini, yang ini saja sama dengan yang irama yang apa, yang separuh. Jadi irama wilet rangkep itu sangat panjang sekali. Ro ro lu lu ro 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 ci ci ro ni ro ro ci ci ro ro ci. Jadi panjang sekali. Ini yang disebut dengan pelebaran dan penyempitan godro ya. Jadi itu jelas ya, pengertian irama itu adalah tempo cepat lambatnya tabuhan balungan atau pelebaran dan penyempitan godro akibat adanya tabuhan saron penerusnya. Ini tidak hanya saron penerus ya, nanti untuk rincian gender juga berlipat, tapi yang digunakan sebagai contoh ini adalah saran penerus, karena itu adalah yang paling mudah. Nanti kalau gender sama apa bonang, Anda mungkin agak kesulitan. Ya. Jadi karena ini saran penerus itu adalah yang paling mudah digunakan sebagai media untuk menjelaskan itu. Nah, ya. Nah, pamurba irama itu tadi ya. Jadi pamurba irama itu nantinya harus bisa mengendalikan ini perubahan dari misalnya ini ke sini, terus ini ke sini, atau kembali lagi dari sini ke sini, atau dari ke sini itu mereka yang harus bertanggung jawab itu. Bertanggung jawabnya di mana? Ya. Bertanggung jawabnya adalah pada perubahan itu tempatnya tepat, waktunya tepat, tempatnya itu tepat ya. Terus kemudian perpindahannya itu tidak mendadak. Ini yang tradisi ya. Yang tradisi itu perpindahannya tidak mendadak, tapi secara halus gitu, sehingga seakan-akan tidak terasa ya. Halus sekali. Nah, itu yang dituntut oleh pamurba lagu, pamurba irama. Nah, ya.
kendang itu harus bisa menguasai, itu harus menguasai tempatnya di mana, ini sebaiknya dibuat irama berapa, terus kemudian kembalinya di mana, itu adalah petugas dari pamurba irama. Nah, pamurba irama itu tugasnya apa sih? Nah, yang pertama mengajak pemain lain konsentrasi. Nah, sebelum mulai biasanya kendang itu memberi tanda ini, tek tek tek. Nah, itu artinya siaplah, ini pertunjukan akan segera dimulai. Nah, ya. Terus itu menentukan iramanya, apakah iramanya pakai geropak, lancar, tanggung, wilet, jadi wilet atau wilet rangkep ya. Jadi wilet atau wilet rangkep. Nah, pengendang harus tahu, oh ini gendingnya sampak lah, pakai geropak. Gendingnya lancaran, harus pakai irama lancar. Ya. Gendingnya ketawang atau ladrang, maka irama pertamanya harus menggunakan irama tanggung. Nah, itulah tugas kendang, harus bisa menentukan dan mengendalikan itu. Ya. Kemudian menentukan tempo laya. Nah, ini yang saya sebut tadi, apakah pakai irama geropak. Misalnya kalau geropak ya drang, kalau lancar ya tak tak tung dah tung 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 tanggung juga tak tak tung dah tung la tung lo ci lo lu lo ci nah gitu ya. Itulah yang disebut menentukan tempo. Nah, kendang juga yang sudah saya sebut tadi adalah bisa menghentikan gending. Menghentikan gending harus pas. Apakah penghentiannya itu di irama apa, itu harus bisa menentukannya, harus mengetahuinya ya. Itu yang dimaksud dengan apa, bisa menghentikan gending ya, itu ya. Terus kemudian memulai gending khusus, misalnya gangsaran itu ada tak tak tungdah, lah itu dia harus bisa membuat irama itu, menentukan tempo. Nah, tempo itu misalnya begini ya, tempo atau laya ya. Jadi mungkin sekarang yang digunakan, yang kita gunakan adalah yang laya saja. Artinya begini, bahwa kalau itu disebut laya, artinya adalah sesuatu yang ada cepat lambatnya di dalam sebuah tempo, ya, di dalam sebuah tempo. Pengertiannya begini ya, pengertiannya adalah bahwa misalnya tempo gending lancaran itu setiap orang berbeda, laya setiap orang itu berbeda. Misalnya saya dengan siapa nanti Pak Gandung atau yang lain itu, misalnya temponya roji roji ro ro ro. Nah, mungkin yang lain bisa agak lebih kuat. Nah, itu namanya laya. Nah, tempo atau iramanya sama-sama irama lancar atau lancar, tapi temponya bisa cepat lambatnya itu berbeda. Nah, ini mungkin yang agak berbeda dengan musik barat ya. Kalau di musik barat mesti ada. Nah, kalau tempo di musik barat mungkin bisa disamakan dengan crescendo atau apa itu, yang tempo lambat atau tempo cepat, itu laya, itu disebut laya ya. Mungkin anunya begitu ya, analoginya. Nah, ini untuk sebagai pedoman saja, bahwa satu kali tabuhan secara penerus untuk gaya Surakarta itu setengah detik ya, di Jogja juga begitu ya. Nah, kemudian lamban. Nah, di dalam laya itu ada layanya lamban atau layanya sedang atau layanya cepat. Nah, yang lamban ini artinya apa? Lambat. Lambat itu artinya bahwa gending itu kalau dimainkan dengan tempo itu nggak enak jadinya. Nah, kalau yang pas itu adalah yang menggunakan laya sedang ini, yang bisa
diikuti oleh semua orang. Ya, yang cepat ini juga tergesa-gesa, jadi seakan-akan tergesa-gesa gitu loh ya. Nah ini kalau untuk permainan dinamika di dalam wayangan boleh, tapi di dalam karawitan itu karena bunyi itu untuk dinikmati, maka hal-hal yang berhubungan dengan secara ketentuan umum itu harus dipatuhi. Ya. Jadi kalau membuat layar juga tidak boleh terlambat, juga tidak boleh cepat, tapi yang baik adalah sedang, gitu ya. Jadi kalau irama itu adalah pelebaran atau penyempitan gotro, atau kemudian kalau laya itu adalah tempo di dalam pelebaran atau penyempitan gotro ya. Jadi ini saja yang digunakan sebagai panduan untuk memahami irama dan laya itu ya. Jadi irama adalah penyempitan dan pelebaran gotro. Penyempitan dan pelebaran gotro itu adalah sebagai akibat dari jumlah tabuhan taran penerus yang jumlahnya selalu 2 kali lipat dari irama 1 ke irama yang 2. Nah, tabuhan taran penerus 1 kali tabuhan taran penerus itu adalah setengah detik. Ya, itu ya. Oke, sekarang adalah pemaku irama. Pemangku irama itu adalah ketuk, kembyang, kenong, kempul, gong. Ya, tugasnya adalah membantu kendang menjaga keasikan irama ya. Jadi terutama ketuk ini ya, ketuk ini misalnya apa? Tugasnya kan tabuhannya enggak tuh di dalam lancaran itu misalnya nah ini kalau dia kalau kendangnya biasanya kalau kurang bisa mengatur irama, lah ketuk ini digunakan sebagai pedoman instrumen lain sebagai panduan untuk menentukan cepat lambatnya atau layanya itu di ketuk ini ya, menegakkan ini. Nah, yang terpenting adalah begini, bahwa di dalam ketuk ini adalah peranannya sangat kuat. Kalau kembyang ini sebagai yang itu hanya sebagai apa ya, pelengkap atau apa ya. Tapi yang penting itu biasanya ketuk ini di mana-mana penting. Kenong juga begitu. Kenong itu perannya tidak sekuat ketuk, terutama di irama di gending-gending cepat. Tapi kenong ini akan berarti apabila itu gendingnya lambat. Gendingnya lambat itu misalnya untuk lagu-lagu tertentu itu kenong sangat menentukan. Misalnya lagunya harus belok ke sana. Nah, itu yang memberitahu adalah kenong. Kempul ini juga tidak seberapa, terus gong. Gong ini yang menentukan. Misalnya gong terakhir itu sampai terlambat itu biasanya tabuhan selanjutnya akan menjadi kacau. Ya. Jadi yang fungsi utama yang paling ini adalah ketuk, kenong, dan gong ini yang sangat terlihat jelas. Tugasnya adalah membantu kendang menjaga keasikan irama atau laya. Caranya memainkan pola tabuhan sesuai instrumen masing-masing. Nah ini karena semuanya ini mempunyai pola tabuhan masing-masing. Nah, asal dia sudah sesuai dengan itu, yaitu itu sudah membantu di dalam menegakkan irama atau laya pengendang. Nah, pamurbabu. Nah, pamurbabu ini yang agak unik ya. Agak uniknya begini. Jadi kalau di dalam sebuah pertunjukan itu lengkap, ada gender, ada rebab, ada gender, ada bunang barung. Nah, itu maka yang menjadi pemimpin itu adalah rebab, pemimpin lagu yang membuka melodi, memainkan lagu pembukaan itu adalah rebab. Nah, kalau nggak ada bisa gender barung. Kalau nggak ada gender rebab dan gender barung, bisa bunang barung. Nah, begitu ya. Artinya ini kan biasanya kalau tidak semua gamelan itu lengkap ada anunya ya, ada rebab,
gendernya ya. Di kampung-kampung itu biasanya hanya Bonang. Nah, karena itu yang sebagai pemimpin lagunya adalah Bonang ini ya. Nah, kemudian pamurba lagu. Pamurba lagu ini artinya dia bisa menentukan sebagai padat genting ya, padat genting. Kalau misalnya lagunya adalah padat songo, dia juga memainkan lagu padatan itu yang padat songo. Yang memainkan adalah rebab atau kalau nggak ada gender itu disebut gerambiangan ya. Terus kemudian bonang itu ya juga gerambiangan gitu ya, jelas ya. Nah, menentukan ngelik. Nah, biasanya ngelik itu apa sih? Ngelik itu adalah nada tinggi. Kalau di gamelan itu di gending Jawa itu ada melodi yang di nada tengah. Nah, ngelik ini adalah bagian nada tinggi ya. Nah, biasanya itu di bagian akhir atau gong itu rebab memainkan nada tinggi itu, terus lainnya mengikuti pindah ke nada tinggi gitu caranya. Demikian juga gender barung itu memainkan cengkok khusus, terus kemudian yang lain mengikuti. Menghias lagu itu memainkan cengkok. Cengkok itu melodi ya. Cengkok itu pola-pola melodi itu yang sesuai dengan instrumen masing-masing. Nah, memangku lagu itu memangku lagu juga begitu ya. Memangku lagu itu artinya menghias melodi itu tadi. Membantu menghias melodi sesuai dengan tugas masing-masing. Saya pikir begitu ya, semoga ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Tolong ini Anda bisa memperkaya pengalaman Anda itu dengan cara Anda ikut memperdalam memperdalam di Google dengan membaca atau mencari pengetahuan tentang irama dan layak tadi. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.